Tes, tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Baik. Suara saya terdengar jelas ya, teman-teman ya? Iya Pak. Oke, makasih. Mas. Baik, alhamdulillah ya, masih bisa ditemukan di kuliah dasar-dasar manajemen di pertemuan ke-9, pertemuan pertama setelah UTS ya. 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 Dari kelas ini kemarin ada yang belum submit untuk jawaban UTS-nya? Udah semua ya di ruang Zoom ini? Dari 19 orang ini ya. Oke, untuk materi ya, materi pertemuan ke-9 kali ini itu tentang pengorganisasian ya. Jadi lanjutan dari materi dasar organisasi yang di pertemuan sebelumnya waktu lalu. Ini tentang pengorganisasian sekarang ini. Kita mulai aja langsung. Di layar sudah terlihat belum ya? Sudah Pak. Sudah, Sudah oke, Pak. oke, makasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pengorganisasian, yaitu lebih bentuk kompleks dari organisasi sendiri ya. Ya, menurut para pakar dulu, ya, dari Cyril Sofer, juga ini teori lama tapi masih dipakai sampai dengan sekarang ya. Organisasi ya, itu adalah suatu persekutuan atau kumpulan ya, kumpulan orang-orang yang masing-masing itu diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja di mana pekerjaan tersebut dipilah-pilah menjadi tugas dan dibagikan kepada para pelaksana tugas atau pemegang jabatan untuk mendapatkan satu kesatuan hasil akhir. Jadi ini lebih mengarah kepada job description dan pendelegasian wewenang ya dari definisi ini. Ya, kalau menurut H.R. Skene itu tahun 2007 ya, seluruh organisasi memiliki karakter yang sama. Apa sih karakter yang sama itu? Yaitu yang pertama tentang koordinasi upaya. Itu karakteristik utama dari organisasi adalah adanya suatu koordinasi dari effort, dari upaya, dari sumber daya manusia yang terlibat keseluruhan dalam satu kesatuan organisasi. Terus yang kedua tentang tujuan bersama, itu visi dan bersama ini dari suatu komponen dari organisasi itu sebagai suatu karakteristik. Yang kedua adalah adanya tujuan bersama yang ingin dicapai melalui keberadaan organisasi. Jelas ya, setiap orang mempunyai satu kesatuan dan kesamaan visi ya. Nah, yang ketiga tentang bagian tenaga kerja itu dengan membagi tugas yang kompleks secara sistematis menjadi tugas-tugas yang spesialisasi. Ini tugas yang general dari umum dibagi ke orang-orang untuk menjalankan tugas secara spesifik dan spesialisasinya masing-masing. Itu organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang mereka miliki secara efisien. Terus selanjutnya adalah tentang hierarki wewenang. Itu sesuai dengan organisasi tradisional yang lama, bila organisasi sebagai bentuk upaya kolektif atau bersama ingin mencapai suatu tujuan, maka harus ada pihak-pihak dalam organisasi yang diberikan otoritas atau wewenang. Ya, bahwa itu juga pemutus decision maker dan kebijakan juga nggak jalan. Nah, ini tentang proses pengorganisasian. Itu yang pertama, membagi seluruh beban kerja atau bisa disebut workload ya, itu menjadi tugas yang secara logis dapat dikerjakan oleh individu maupun kelompok dalam satu organisasi perusahaan. Ini pembagian pekerjaan ya, ini ya. Dari suatu direktur ke manajer ke suatu departemen, di suatu departemen pun ada pembinaan tersendiri sampai dengan ke level staff gitu. Terus yang kedua, mengelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas ke dalam satu kelompok. Ya, proses pengelompokan tugas ini disebut sebagai proses departementalisasi. Ya.
seperti contohnya divisi human research, ya. Itu ada departemen HR sendiri di perusahaan skala besar ya, contohnya itu departemen HR dan departemen GA atau General Affair, gitu ya. Masing-masing ada pimpinan sendiri dan ada kelompok komponen dari organisasi itu sendiri. Nah, menurut Stoner pada tahun 95 ini membagi departementalisasi organisasi ke dalam 3 alternatif struktur. Yang pertama yaitu pengembangan struktur berdasarkan departementalisasi menurut fungsi, menurut fungsional. Yang kedua, menurut produk atau pasar. Ya. Terus yang ketiga, merupakan bentuk gabungan, yang fungsional dan juga produk atau pasar. Ya. Fungsional ini sendiri misalkan departemen fungsional tentang departemen produksi, terus departemen operasional. Kalau menurut produk atau pasar ini misalkan di suatu departemen penjualan, ya itu dibagi lagi nih, ya, penjualan untuk spesialisasi penjualan di channel tertentu ya, seperti channel motor market, channel trade, dan sebagainya maksudnya. Nah, terus yang ketiga, mengembangkan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Ya. Jadi, dari setiap komponen fungsi dari departemen tersebut diberikan tanggung jawab masing-masing dan peranan masing-masing. Ya. Terus yang keempat, setelah struktur organisasi terbentuk, maka tahap selanjutnya adalah dalam proses organisasi sendiri adalah melakukan pengisian jabatan yang ada dengan sumber daya manusia sesuai dengan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan dan diperlukan oleh suatu jabatan. Ya, jadi ada suatu standar sendiri di masing-masing jabatan itu, ada suatu persyaratan personel mulai dari jenjang pendidikan, usia, terus kriteria dalam pekerjaan sebelumnya dan sebagainya itu yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Gitu ya. Jadi pada waktu perusahaan melalui departemen HR yang mencari tenaga kerja bisa berteman pada standar yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Akan menjadi suatu kesatuan komponen the right man and the right place ya di suatu jabatan tertentu. Yang kelima, kegiatan perkoordinasian itu mencakup berbagai aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang berada pada masing-masing departemen agar seluruh kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan mengarah kepada pencapaian tujuan perusahaan. Ini maksudnya yaitu kesatuan aktivitas dari setiap departemen yang saling mendukung dan saling melengkapi sehingga pencapaian tujuan itu tujuan perusahaan ya itu akan capai. Misalkan di departemen untuk tujuan dan target sales ya, target penjualan, itu ada satu keterpaduan di semua departemen. Departemen penjualan sebagai yang menjual usul tambahnya, terus departemen pemasaran yang mengenalkan dan memasarkan, terus departemen purchasing biasanya di divisi keuangan ya, itu akan membeli pembelian sebelah bahan baku untuk produksi, terus sampai dengan departemen keuangan itu sendiri yang akan mengurusi masalah keuangan dan akuntansinya. Gitu. Nah, terus faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi struktur organisasi? Nah, ini dikutip dari Jones and George pada 2007 menyebutkan adanya 4 faktor yang mempengaruhi pemilihan struktur organisasi. Yang pertama adanya lingkungan organisasi itu ini maksudnya perusahaan senantiasa berusaha ya menyesuaikan organisasi perusahaan dan mengikuti perubahan lingkungan. Ya, ini terkait dengan faktor eksternal ya. Ya. Terus yang kedua strategi, faktor strategi. Ya. Strategi sendiri setelah manajer melakukan pemilihan strategi, kemudian agar dapat diimplementasikan secara efektif, maka manajer tersebut harus membuat struktur organisasi yang dapat menunjang implementasi strategi. Jadi organisasi yang efektif dan yang solid ya, agar pelaksanaan strategi dari perusahaan tersebut dapat berjalan. Faktor yang ketiga itu teknologi, yaitu teknologi merupakan kombinasi dari keahlian, pengetahuan, ya, skill, knowledge, peralatan, mesin, dan juga sampai dengan komputer
yang digunakan untuk mendesain, memproduksi, sampai dengan mendistribusikan barang dan jasa. Jadi teknologi merupakan peranan vital ya, penting dalam hal produk tersebut dapat tercipta ya, dengan baik. Nah, faktor yang terakhir, yang keempat, yaitu sumber daya manusia (SDM), yaitu yang mempengaruhi suatu organisasi adalah karakteristik SDM yang dikerjakan oleh perusahaan. Nah, SDM tersebut dapat sesuai nggak sih sesuai persyaratan dari masing-masing analisa jabatan tadi yang saya jelaskan. Terus SDM tersebut dapat konsis atau yang bahasa gampangnya niat nggak sih kerja di perusahaan tersebut dan ingin turut mengembangkan dan memajukan dari pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Itu. Ya. Oke. Itu sih dasarnya dari pengorganisasian. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman semua di sini? Silakan kalau ditanyakan. Dan kalau mau didiskusikan, silakan. Ini coba saya putarkan ini ya, video singkat ya tentang organisasi ya. Coba disimak dan diperhatikan. Sudah terlihat belum ya videonya di layar ya? Di layar baru sudah terlihat untuk videonya? Belum, Pak. Belum. Ini sudah terlihat belum? Belum, Belum. Belum, Pak. belum, Pak. Ini sudah? Sudah, Pak. Oke, saya play ya. Coba diperhatikan.
Itu ya teman-teman ya, gambaran singkat dari suatu kondisi tipe-tipe pekerja ya dari suatu organisasi gitu. Itu. Ada tipe pekerja yang berusaha untuk maju, terus tipe pekerja yang berusaha untuk menghambat, sampai dengan pekerja yang berusaha untuk menghancurkan dari suatu organisasi karena adanya faktor like and dislike juga di suatu tatanan organisasi perusahaan. Gitu ya. Baik, ada ditanyakan dari materi kali ini? Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Jangan lupa absensinya ya di e-learning. Ya. Materi pertemuan 9 kali ini belum saya kasih tugas dulu ya. Nah, pertemuan selanjutnya aja. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan apa didiskusikan. Materinya tadi udah bisa ditutup belum ya di e-learning ya, teman-teman ya? Sudah bisa, Pak. Sudah? Oh ya, alhamdulillah. Oke. Baik, kalau misalkan belum ada yang ditanyakan ya, mungkin sudah paham tentang materi kali ini. Baik, saya akhiri dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-10. Ya. Insya Allah dengan materi yang lebih menarik nantinya. Ya. Oke. Baik, saya akhiri. Maaf ada kesalahan kata selama saya mengajar tadi ya. Terima kasih sudah mengikuti program kali ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak.